Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai teori pembelajaran pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran dengan anggota kelompok ada Ari Sri Rahayu dengan NIM 2005-221380. Selanjutnya ada saya sendiri Hanifah Auliah dengan NIM 2005-221371 dan Niken Novitasari dengan NIM 2005-221382. Sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Auliah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari teori belajar, yakni teori belajar behaviorisme, sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini memberi pemahaman bahwa seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan, karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar atau respon harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik ini dengan model hubungan stimulus-responnya mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Selanjutnya yaitu teori sosial kognitif. Dalam teori sosial kognitif ini merupakan teori yang memberikan pemahaman bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Di mana dalam teori kognitif ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang lahir berdasarkan dari kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan suatu perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dalam teori sosial kognitif ini, perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Dalam hal ini, Bandura menyatakan bahwa orang yang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang dapat berkembang melalui proses pengamatan. Dan dalam Bandura juga mengemukakan terdapat 4 komponen dalam pembelajaran observasional yang terdiri dari atensi, retensi, produksi, dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun sesuatu dari yang telah dipelajarinya sesuai dengan pengalamannya. Dalam teori konstruktivisme menurut Piaget ini, sebagai suatu tumbuh dan berkembangnya pengetahuan siswa secara mandiri melalui pengalaman yang dilihatnya. Sedangkan konstruktivisme menurut Vygotsky mengatakan bahwa pengetahuan dibangun dari perkembangan melalui interaksi sosial yang terjalin seperti belajar dalam kelompok sosial. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada model-model pembelajaran konstruktivisme. Di sini ada 3 macam model pembelajaran. Yang pertama model pembelajaran inquiry, kemudian jigsaw, dan juga model pembelajaran kooperatif script. Yang pertama nih ada pembelajaran inquiry.
Pembelajaran ini menekankan kepada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menimbulkan sikap percaya diri. Untuk Jigsaw, model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar kelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain. Jadi bertamu gitu ya. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif script, pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian peran sebagai pembaca atau pendengar dalam mengintegrasikan bagian-bagian yang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Novitasari. Saya akan menjelaskan materi tentang meningkatkan motivasi peserta didik yang memiliki kemampuan dan keinginan rendah untuk sukses. Menurut kelompok kami, ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan inklusif kepada peserta didik, yang dimana seorang guru harus mampu mendekati peserta didik untuk mengetahui informasi mengenai apa yang sedang ia rasakan secara mendalam. Lalu yang kedua adalah mencari latar belakang penyebab suatu masalah. Yang ketiga adalah apresiasi setiap pencapaian yang telah diraih peserta didik, yang dimana seorang siswa ketika sudah mendapatkan ilmu baru atau mencapai pembelajaran yang maksimal seperti mulai bisa membaca, menulis, kita sebagai guru patut memberikan setidaknya pujian atau apresiasi untuk meningkatkan semangat belajarnya. Kemudian yang keempat yaitu buat kegiatan belajar menjadi bermakna dan menyenangkan. Seorang guru harus mampu membuat proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas menjadi menyenangkan dan aktif dalam pembelajaran sehingga terwujudnya suatu pembelajaran yang bermakna dan berkesan untuk peserta didik, sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi sehingga mendorong peserta didik untuk dapat sukses. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.